Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas siapkan doanya, siapkan kelasnya dan berdoa. Bu, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini di semester yang baru kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Ibu. Nah, semuanya, Ananda sebelum Zoom ini udah sarapan atau belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya, alhamdulillah. Semoga Ananda tetap semangat. Dan apakah sudah diisi link absensi yang telah Ibu bagikan di grup WA? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Baiklah Nanda, pada pertemuan kita yang pertama ini di minggu pertama di semester pertama di kelas 11, semoga nantinya untuk 1 tahun ke depan dalam mata pelajaran biologi Anda tetap semangat untuk mempelajari materi-materi yang ada di kelas 11 khususnya pada materi pembelajaran biologi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bab pertama di kelas 11 di semester sekarang, yaitu mengenai sel. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, mungkin di bangku SMP ataupun di kelas 10 Anda sudah mendengar apa itu sel. Nah, boleh siapa yang tahu Izin Iya, Bu. menjawab, Bu. silakan Vio. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, Bu. Nah, benar sekali. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang terdapat pada makhluk hidup. Artinya, sel adalah hal dasar atau hal yang paling fundamental yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, coba Anda bayangkan jika di dalam tubuh kita itu tidak terdapat sel. Karena kita tahu bahwa jaringan itu merupakan kumpulan sel. Jadi, kalau kumpulan jaringan itu disebut dengan organ, sedangkan kumpulan organ itu akan membentuk sistem organ dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme. Nah, organisme itu itulah yang terdapat atau yang kita kenal sebagai diri kita sendiri atau makhluk hidupnya, contohnya Tuhan, hewan ataupun manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu topik yaitu mengenai komponen kimiawi sel. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya lagi nih, sebelum membahas apa saja sih komponen kimiawi penyusun sel. Nah, Ibu mau nanya, Anda semua pernah menggunakan senter? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, kalau misalkan pernah, pasti Anda pernah terpikirkan atau pernah melihat apa saja sih hal-hal atau bagian-bagian ataupun unsur-unsur yang menyusun senter tersebut? Ada yang tahu? Baterai, Bu. Baterai. Ya, baterai. Kemudian? Lampu, Bu. Lampu. Ya, ada lampunya. Nah, kan Ananda tuh udah tahu nih, kalau senter itu terdiri ada baterainya, ada lampunya. Kalau misalkan senter tersebut tidak ada baterainya, apa yang akan terjadi? Apakah senter tersebut akan menyala? Tidak menyala, Bu. Tidak. Ya. Jadi dari hal tersebut dapat kita pikirkan atau kita simpulkan bahwa jika salah satu unsur ataupun bagian yang terdapat pada komponen itu atau senter tersebut, dia tidak akan bisa berfungsi. Nah, begitu juga pada sel. Jika tidak ada komponen-komponen ataupun unsur yang tersusun pada sel tersebut, maka
tidak akan berfungsi secara normal atau tidak fungsi sel itu tidak akan berjalan gitu. Nah, hari ini Ananda akan mempelajari mengenai komponen kimia sel tersebut. Nah, karena pembelajaran kita sekarang itu mengenai komponen kimiawi sel, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah Ananda semua berdiskusi dan mengamati video, nanti Ananda akan dapat menjelaskan apa saja komponen-komponen kimiawi penyusun sel secara benar dan tepat. Nah, karena sel ini adalah hal yang mendasar yang terdapat pada tubuh kita sendiri, jadi dengan mempelajari materi ini kita tahu apa saja sih komponen-komponen yang menyusun sel yang terdapat pada kita. Nah, karena sel itu sendiri adalah hal yang dekat dengan kita. Nah, sekarang kita akan membahas KD 3.1 dengan kompetisi yaitu mengenai sel, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, indikator yang akan Ananda capai yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Nah, agar proses pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan tidak membosankan, maka untuk hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif IPGI atau Group Investigation. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya lagi. Nah, apakah Ananda pernah mendengarkan kata-kata investigasi? Jika ada, silakan dijawab. Ada yang tahu apa itu investigasi? Mungkin pernah nonton filmnya atau bagaimana? Iya, Bu. Silakan Anda. Izin menjawab, Bu. Cindy pernah menonton drakor, Bu, mengenai detektif. Di sana mereka melakukan investigasi. Artinya mereka itu sudah melakukan penyelidikan, Bu. Nah, benar. Yaitu investigasi itu sama dengan penyelidikan. Jadi, sekarang Ananda nanti akan bekerja sama bersama kelompoknya melakukan penyelidikan terhadap ELKPD yang akan Ananda kerjakan. Nah, ELKPD ini juga sudah Ibu bagikan linknya di grup WA. Nanti di dalam LKPD ini, LKPD yang kita gunakan itu berbasis digital. Jadi Ananda tidak perlu lagi menulis di Word ataupun ditulis tangan. Ananda cukup menjawab langsung di LKPD tersebut. Jadi silakan nanti bekerja sama bersama kelompoknya. Nah, apakah sebelumnya Ananda sudah pernah menggunakan ELKPD? Belum, Bu. Pernah, Bu. Jika belum, baiklah Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan ELKPD. Apakah sudah kelihatan Anda share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana penggunaan ELKPD ini. Nah, pertama nanti Ananda silakan klik link yang telah Ibu bagikan di WAG. Kemudian nanti akan muncul format seperti ini. Kemudian Anda cukup isi, misalkan nama kelompok 1. Nah, anggota kelompoknya siapa? Nah, kelompok itu tadi udah Ibu bagikan di WAG bersama file-file lainnya sudah Ibu bagikan dan materi pendukung yang telah Ibu bagikan. Nah, silakan nanti ditulis anggota kelompoknya siapa. Misalkan contohnya kelompok 1 itu Alvindra, ditulis nih. Jadi Ananda cukup mengetik namanya di sini, tidak perlu lagi nanti disalin di Word atau di kertas. Jadi cukup langsung dikerjakan di sini. Nah, selanjutnya pilih kelas. Nah, sekarang kelas 11 MIPA 1.
Jadi kelas 11 MIPA 1. Kemudian ini tadi yang telah Ibu jelaskan kompetensi dasar yang kita gunakan, kemudian ada indikator, tujuan pembelajaran, juga bisa Anda baca nantinya. Nah, sekarang ini adalah dasar teori. Nah, ini hanya sedikit ya materi ataupun hal-hal penting yang perlu Anda baca terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menjawab atau melakukan penyelidikan ini, silakan baca petunjuk apa saja, petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Nah, kemudian silakan nanti dengarkan apa isi rekaman dari radio ini. Nah, silakan nanti Anda dengarkan. Nah, ini bisa langsung diklik, cukup klik 1 kali. Nah, kemudian nanti dengarkan. Nah, silakan nanti bersama kelompoknya mendiskusikan apa saja sih yang dibahas ataupun yang ditanya di dalam radio, ataupun permasalahan yang terdapat pada radio ini. Nah, kemudian nanti silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masalah tersebut. Misalkan hasil pendidikan pertama, nah ini pertanyaannya. Nah, tetapi Anda harus tahu dulu apa sih permasalahannya yang ada di dalam radio ini. Jadi, di sini Anda menyimak apa yang diberitakan gitu. Nah, silakan nanti jawab langsung di sini. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua, itu Anda cukup menyimak juga dan memperhatikan apa saja yang dijelaskan dalam televisi ini. Jadi Anda cukup klik di sini, kemudian nanti akan dijelaskan oleh televisi ini gitu. Nah, selanjutnya kemudian Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD ini. Misalkan nih udah menyimak video di atas, kemudian berikan tanggapan bersama kelompok apa saja yang ditanyakan. Misalkan nih komponen kimiawi penyusun sel apa saja, nanti bisa Anda pilih, misalkan 3 atau 2, nanti silakan bersama kelompoknya untuk berdiskusi. Nah, kemudian ini juga seperti itu, apa jawabannya, ini juga gimana gitu. Nah, ini di sini juga seperti yang di atas, karbohidrat apa fungsinya, silakan nanti bersama kelompok untuk mendiskusikannya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini juga demikian cara pengerjaannya. Nah, untuk identifikasi masalah 3, silakan bersama kelompok, kerjakan. Nah, ini cukup dipilih benar atau salahnya. Misalkan sel adalah unit terkecil makhluk hidup, itu benar atau salah. Nah, jika benar, klik benar. Jika salah, klik salah. Nah, begitupun untuk sampai soal yang nomor 4. Nah, untuk soal nomor yang bagian B-nya, Anda cukup mencari kata yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Misalkan nih, unit terkecil makhluk hidup itu kan disebut dengan sel. Nah, di sini Anda cari kata yang sesuai, yaitu sel. Cari di sini kata, di mana sih kata-kata sel tersebut gitu. Nah, untuk yang bagian C, nah di sini Anda pasangkan antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Nah, misalkan nih, ini adalah gambar apa nih? Gambar bakteri. Nah, bakteri itu termasuk bagian apa? Nah, silakan nanti Anda diskusikan. Nah, kemudian baru klik finish gitu. Apakah paham Anda? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baiklah. Silakan nanti bekerja sama bersama kelompoknya. Kemudian nanti Ibu akan membuat breakout room. Silakan nanti kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 ke room 2, dan kelompok 3 ke room 3. Nah, baiklah Nanda, karena udah Ibu demonstrasikan bagaimana penggunaan LKPD ini, silakan Anda masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya. Silakan kelompok 1 ke room 1, kelompok 2 ke room 2, kelompok 3 ke room 3. Nah, silakan. Jadi teman-teman, untuk penyelidikan kali ini, kita dengar dulu ya apa saja perintah yang ada di LKPD. Nah, sebelum itu, kita bagi tugas dulu ya. Siapa nih yang mau jadi moderator? Aku moderator ya. Sip. Nah, sebelum itu, mari kita dengarkan audio dan video yang sudah disediakan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini nih? Semoga sehat dan penuh semangat ya.
Pada hari ini, Ibu Dini Fetonida akan menemani Ananda semua tentunya dalam pembelajaran mengenai komponen kimiawi penyusun sel, di mana Ananda nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam topik kita pada hari ini. Langsung aja nih kita dengerin satu cerita spektakuler. Penasaran nggak? Yuk simak baik-baik ceritanya. Salsa adalah seorang siswi yang belajar di SMA Negeri 2 Painan. Sepulang dari sekolah, Salsa langsung menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Karena saking laparnya, Salsa tidak sadar menjatuhkan telur dari lemari saat mengambilnya. Telur yang jatuh itu terpecah. Tampaklah bagian-bagian dari isi telur tersebut. Dan Salsa pun penasaran terhadap isi telur yang jatuh itu. Bisakah kamu membantu Salsa untuk menjawab pertanyaan Salsa yang ada di bawah ini? Sekian radio singkat kita hari ini. Semoga kamu bisa membantu Salsa untuk menemukan jawabannya. Ibu Dini Fetonida undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar rekaman ini, kan ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan 1, apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Kayaknya jawaban untuk yang pertama itu, telur terdiri atas 3 bagian, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur deh. Oke. Menurut pendapatku, kalau yang nomor 2, putih telur itu terdiri dari protein dan air. Tetapi dibandingkan dengan telur kuning, telur putih memiliki rasa dan warna yang sangat rendah. Apakah ada kendala dalam proses pengerjaan LKPD-nya? Iya, Bu. Kami sedikit mengalami kesulitan pada masalah ketiga, Bu. Mencari kata yang sesuai. Ya. Nah, memang ini soal yang terakhir itu mungkin bagi Ananda itu sangat sedikit sulit. Karena Ananda di sini dibutuhkan fokusnya untuk mencari kata-kata yang tepat atas pertanyaan ataupun pernyataan yang ada di sini. Nah, silakan nanti Ananda bersama kelompok cari saja terlebih dahulu apa saja yang Ananda temukan. Nanti kalau misalkan tidak ditemukan, ya cukup sampai situ. Nah, tadi Ibu lupa untuk mengabari atau menginformasikan kepada Ananda bahwasanya dalam pengerjaan LKPD ini kita butuh waktu 60 menit. Jadi masih ada tersisa waktu 10 menit untuk pengerjaannya. Silakan nanti lanjutkan pengerjaan LKPD-nya jika belum siap gitu. Nah, silakan dilanjutkan, Ibu akan ke room selanjutnya. Baik, Bu, Nanti- terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, sedikit lagi setelah 10 menit berakhir, silakan Anda kembali ke room utama atau Ibu akan menutup breakout room secara otomatis. Nah, nanti silakan untuk tampil kali ini Ibu harap kelompok 1 untuk tampil presentasi hasil penyelidikannya. Apakah kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. baik. Terima kasih Ibu ke room selanjutnya. Baik, Bu. Baiklah Nanda, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD, sekarang silakan, tadi sudah Ibu minta untuk kelompok 1 untuk tampil hasil penyelidikannya. Nanti silakan kelompok 1 tampilkan apa saja hasil penyelidikannya, cukup untuk menjawab pertanyaan dari masalah 1 dan masalah 2. Nah, untuk masalah 3 nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Ibu akan membantu share screen-nya, karena di sini dari jawaban Anda semua sudah langsung dinilai dan bisa dilihat hasilnya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawabannya akan dibacakan oleh Afindra. Kepada Afindra dipersilahkan. Baiklah. Dari hasil diskusi kita tadi, saya akan menjawab pertanyaan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Jawaban nomor 1 yaitu apa saja yang menyusun telur.
Telur terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kulit telur, putih telur, dan kulit telur. Yang kedua, kenapa putih telur lebih encer dibandingkan kuning telur? Karena putih telur terdiri sepenuhnya oleh protein dan air. Dibandingkan dengan kuning telur, telur putih memiliki rasa dan warna yang sangat rendah. Nah, pertanyaan ketiga, apa kaitannya pernyataan di atas dengan topik kita hari ini? Menurut hasil diskusi kita tadi, pernyataan di atas mengenai komponen kimiawi penyusun sel, yaitu telur. Telur termasuk sel yang memiliki komponen-komponen penyusun. Berdasarkan hasil penyelidikan, telur utuh terdiri atas beberapa komponen, yaitu air 66% dan bahan kering 34%, yang tersusun atas protein, lemak, karbohidrat. Lalu, kuning telur adalah salah satu komponen yang mengandung nutrisi terbanyak dalam telur. Kuning telur mengandung air sekitar 48% dan lemak 33%. Kuning telur juga mengandung vitamin, mineral, pigmen, dan kolesterol. Nah, hasil penyelidikan masalah kedua akan disampaikan oleh Cindy. Baik, untuk identifikasi masalah 2, yaitu yang pertama komponen kimiawi penyusun sel karbohidrat, fungsinya adalah dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Yang kedua, lemak. Fungsinya adalah sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Yang ketiga, protein. Fungsinya adalah salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Yang kelima, air. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang keenam, vitamin. Vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya yaitu A, D, E, K, B, dan C. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut pendapat kami, kelompok 1, jika sel tidak memiliki salah satu komponen penyusun di atas? Menurut kelompok kami yang telah kami diskusikan tadi adalah kegiatan dan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Bentuk senyawa dari komponen kimiawi penyusun sel protoplasma tersebut dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dalam komponen sel bisa berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan komponen senyawa anorganik bisa berupa air, vitamin, ataupun mineral. Jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sel akan berdampak ke tubuh kita. Misalkan, tidak ada mineral, maka akan mengganggu metabolisme sel pada tubuh kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk masalah penyelesaian identifikasi 2. Saya serahkan kepada moderator. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau penambahan materi?
Izin menambahkan moderator. Baik, silahkan. Baik, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya, silahkan. Ingin menambahkan materi yaitu protoplasma merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi unsur makro dan mikro. Unsur makro sendiri terdapat yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan untuk unsur mikro yaitu ferum, solar, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vio. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Pada hasil penelusuran kelompok kami menemukan ada protein struktural dan protein fungsional. Tetapi kami tidak tahu apa perbedaannya. Bisakah kelompok penyaji jelaskan perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sania yang telah bertanya. Kepada Ibnu dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Protein struktural adalah protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel seperti protein integral dan protein perifer yang menyusun bagian membran sel, dan protein fungsional adalah kelompok enzim. Baik teman-teman, terima kasih kepada Ibnu telah menjawab. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil penyidikannya. Nah, A+ untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan mengenai materi kita hari ini dan hasil pendidikan Ananda. Nah, untuk kedepannya, untuk kelompok tampil kedepannya, silakan nanti Ananda semua berpartisipasi aktif karena dari partisipasi Ananda itu akan Ibu nilai. Nah, baik yang menanya ataupun menambahkan materi. Nah, untuk penjelasannya akan Ibu share PPT terlebih dahulu. Nah, apa sudah kelihatan PPT yang Ibu share screen Anda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sedikit tambahan dari Ibu ya. Kita perlu lurus kembali mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai komponen kimiawi sel atau topik utamanya itu tentang sel. Nah, untuk peta konsepnya bisa Anda lihat bahwasanya komponen kimiawi sel itu terdiri dari 2 senyawa, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu terdiri pula dari beberapa unsur, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, di senyawa anorganik pun terdiri dari beberapa unsur seperti air, vitamin, dan mineral. Sebelumnya juga tadi di awal pertemuan ataupun di awal Zoom kita juga sudah membahas apa itu komponen. Nah, contohnya tadi kita contohkan di senter tadi, apa saja komponen senter, ada baterainya, ada lampunya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada salah satu komponennya? Nah, jadi tidak akan berfungsi. Nah, pada sel juga demikian. Nah, jadi komponen kimia penyusun sel itu adalah unsur-unsur ataupun bagian-bagian yang menyusun sel tersebut. Nah, di sini komponennya itu bersifat kimiawi. Nah, begitu maksudnya. Nah, jadi di komponen kimiawi penyusun selnya itu ada 2 senyawa. Dan dalam 2 senyawa itu ada beberapa unsur gitu. Nah, seperti ini gambaran umum untuk materi kita hari ini. Nah, sebelumnya itu juga kita sudah membahas sedikit mengenai sel. Nah, apa itu sel? Jadi, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun hidup, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan.
Nah, yang penemu sel itu yang pertama kali adalah Ruberholt pada tahun 1665. Nah, pada Ruberholt ini dia mengamati sambiatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Nah, ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan dinamakan dengan selule atau yang disebut dengan sel. Nah, itu artinya. Nah, ini adalah penemu-penemu mengenai teori-teori sel itu. Nah, kalau misalkan orang yang pertama kali menemukan sel hidup itu adalah Anthony. Nah, kalau Jacob dan Schelden itu dia seorang ahli botanik berkebangsaan Jerman. Nah, dia mengamati secara mikroskopis tentang sel tumbuhan. Nah, ada juga si Theodor Sachwan, dia mengamati tentang sel hewan. Nah, ada juga si Max, dia itu mengamati tentang atau menyatakan bahwa protoplasma itu merupakan dasar fisik kehidupan dan bukan hanya sebagai struktural sel, tetapi juga sebagai hal penting atau bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia pada kehidupan. Nah, tadi juga ada tuh Ibu dengar kelompok 1 mengatakan protoplasma, tapi yang Ibu tangkap itu penjelasan katanya itu kurang jelas. Jadi untuk kedepannya, untuk kata-kata itu silakan artikulasinya itu diperjelas begitu. Misalkan protoplasma, jadi protoplasma itu emang protoplasma gitu. Tadi ada sedikit mungkin khilaf ataupun salah sebut gitu. Nah, itu klarifikasinya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, berdasarkan jumlah sel penyusunnya, nah makhluk hidup dibedakan menjadi 2. Ada uniseluler dan ada multiseluler. Nah, kalau makhluk uniseluler itu adalah makhluk hidup yang tersusun dari satu sel. Apa contohnya? Ada bakteri, gangga hijau, serta beberapa jenis protozoa. Nah, kalau misalkan multiseluler, kebalikannya. Kalau multi itu artinya banyak. Jadi makhluk multiseluler itu adalah makhluk yang tubuhnya tersusun dari lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu disebut juga dengan banyak. Jadi contohnya itu seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Gitu. Nah, ini adalah gambaran-gambarannya. Nah, ini adalah tambahan sedikit selanjutnya, yaitu cakupan. Nah, tadi ada membahas tentang telur ya. Pada Regio tadi masalah tentang Salsa. Nah, setelah Salsa pulang sekolah, kemudian dia lapar, kemudian dia mau ambil makanan nih di lemari di dapur. Nah, ternyata jatuhlah telur dan terlihatlah bagian-bagian yang menyusun telur tersebut. Nah, ternyata telur itu juga termasuk sel. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Karena di dalam telur itu ada bagian-bagian nyusunnya seperti inti selnya ada albumennya. Nah, sel yang dapat kita lihat dengan mata, maksudnya secara tampak oleh mata kita sendiri itu adalah sel telur pada misalkan sel embrio pada ayam gitu. Nah, sedangkan pada sel-sel yang lain itu butuh alat bantu seperti mikroskop untuk melihatnya. Nah, di sini dikatakan, misalkan sel yang berdiameter antara 1 sampai 100 meter itu dapat divisualisasikan dengan menggunakan cahaya mikroskop. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, ini ada yang dapat dilihat oleh mata itu seperti telur katak, telur ayam. Nah, itu yang dapat kita lihat dengan mata, ukurannya dari 1 mm sampai 10 meter. Ukuran diameter sel tersebut. Dan di sini juga ada yang dilihat dengan mikroskop cahaya apa saja. Nah, ini panahnya. Nah, apa saja yang dilihat oleh mikroskop elektron. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan mikroskop cahaya itu yang dapat dilihat adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Contohnya pada nukleusnya, pada bakteri juga mitokondrianya. Nah, kalau misalkan pada mikroskop elektron, biar lebih jelas lagi, itu bagian-bagian ataupun yang strukturnya yang terdapat pada sel itu yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita cukup membahas apa saja sih komponen ataupun unsur-unsur yang terdapat pada sel, khususnya pada komponen kimiawinya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi juga ada tuh tambahan dari Vio ya, mengenai unsur makro dan mikro. Nah, juga sudah dijelaskan tadi ditambahkan oleh Vio. Nah, di dalam sel hidup itu, namanya sel hidup ya, ada senyawa kimiawi
terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari proses aktivitas sel. Nah, itu disebut dengan biomolekul. Nah, seluruh senyawa itu saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, kalau misalkan tidak, bayangkan kalau misalkan senyawa ataupun yang terdapat pada sel tersebut tidak bekerja sama, contohnya tadi kita contohkan kembali kepada senter tadi. Kalau misalkan tidak ada unsur atau senyawa bukan senyawa, maksud Ibu seperti komponennya, contohnya tadi baterainya nggak ada, bagaimana? Pasti tidak hidup. Nah, begitu juga kepada sel. Kalau misalkan tidak ada salah satu komponennya, maka akan berdampak pada proses kehidupannya. Karena sel ini sangat berkaitan erat dengan kita. Sel itu adalah hal yang terdekat dengan kita, karena dia yang menyusun sehingga terbentuklah organisme tadi yang udah Ibu jelaskan sebelumnya. Begitu. Nah, komponen kimia sel itu meliputi seluruh aktivitas sel yang disebut dengan protoplasma. Nah, protoplasma itu adalah substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, unsur itu tadi ada unsur makro dan unsur mikro. Nah, unsur makro contohnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Nah, sedangkan unsur mikro itu ada ferum, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lainnya. Nah, kalau misalkan senyawanya itu dibagi dua, juga sudah kita jelaskan, ada senyawa organik, anorganik. Nah, senyawa organik itu pembagiannya ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, anorganik juga demikian, ada air, mineral, dan vitamin. Nah, selanjutnya itu ada mengenai senyawa organik itu tentang penjelasannya mengenai karbohidrat. Karbohidrat itu tadi kelompok penyaji juga sudah menjelaskan ya apa saja fungsi-fungsi dari berbagai komponen ataupun senyawa organik ataupun anorganik yang terdapat pada sel. Nah, salah satunya yang pertama itu pada senyawa organik, pada karbohidrat, salah satunya contohnya itu merupakan komponen kimiawi sel yang pertama pada sel adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Dia memiliki rumus CH2ON atau H2O itu oksigen dan N berapa banyak C-nya. Nah, di sini ada C ya, Nanda. Nah, jadi karbohidrat itu tersusun oleh karbon, oksigen, dan hidrogen. Kalau pada tumbuhan, karbohidrat itu disusun oleh sel-sel yang memiliki hijau daun atau kita kenal dengan kloroplas, yang mengandung klorofil sebagai proses fotosintesis. Nah, ini fungsinya juga sudah dijelaskan. Nah, ini ada beberapa ikatan molekulnya, ada terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau mono berartinya satu, kalau di ada dua, dan poli artinya banyak. Begitu. Nah, kita lanjut. Nah, karena ini selanjutnya kita membahas lebih banyak lagi fungsi-fungsinya. Nah, juga sudah dijelaskan. Jadi intinya itu yang perlu Ananda pahami dalam materi kita kali ini yaitu apa saja pembagian, apa saja yang dimaksud dengan senyawa organiknya apa, senyawa anorganik apa, dan fungsi dari unsur-unsur yang terdapat pada senyawa organik dan senyawa anorganik ini. Ini fungsi-fungsinya, apa saja fungsi lemak, apa saja fungsi protein juga sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Nah, sedikit tambahan lagi oleh Ibu, ini mengenai lemak apa saja fungsinya, dan protein. Nah, kalau lemak itu, dia fungsi tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Kalau lemak itu fungsinya tadi ada sebagai pembentukan vitamin, ada sebagai membantu untuk komponen utama membran sel plasma. Nah, untuk materi selanjutnya bisa Ananda baca dan Ananda pahami karena itu juga sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi. Di sini juga sudah dipaparkan karena ini pertemuan pertama, mungkin itu tambahan dari Ibu untuk kelompok tampil berikutnya. Mungkin lebih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, untuk diskusi sedikit tambahan untuk Ananda semua. Kalau diskusi itu, silakan nanti moderator itu perkenalkan dulu anggota kelompoknya, siapa saja. Nah, kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator, bla 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 gitu. Nah, saya ini sebagai ininya penyaji pertama atau presenter pertama.
dijelaskan. Nah, baru disampaikan. Nah, setelah kelompok, misalkan setelah presenter pertama menyampaikan, misalkan si Afindra tadi kan yang menyampaikan yang pertama, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai masalah 1. Nah, baru disampaikan oleh Afindra apa saja jawabannya. Nah, selanjutnya untuk bagaimana prosesnya nanti sedikit informasi untuk Anda seperti itu proses diskusi. Nanti dikembalikan apakah teman-teman misalkan tadi ada pertanyaan kan, apakah yang menanya paham atas jawaban dari kelompok kami? Misalkan udah paham baru kita lanjutkan. Misalkan udah paham, terima kasih atas partisipasinya ataupun jawabannya ataupun tambahan materinya. Jadi ada tambahan ataupun apapun lah yang diinformasikan ataupun yang dilakukan itu ada feedback-nya gitu. Mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Nah, selanjutnya itu saja tambahan dari Ibu. Apakah ada yang ingin tanyakan, Ananda? Tidak, Bu. Tidak, Baiklah. Nah, baiklah, alhamdulillah berarti Ananda sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, jika tidak, kita lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu kuis. Nah, untuk kuis kali ini, Ananda cukup kita menggunakan berbasis digital juga, itu menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan nanti Ibu akan bagikan linknya, langsung Ananda klik link tersebut, bisa kemudian masukkan kodenya, dan nanti akan muncul. Ketika Ibu mengklik start, maka Anda bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, setelah dikerjakan, barulah nanti akan dilihat siapa yang mendapatkan skor tertinggi. Paham, Anda? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah Ananda, silakan Ananda join. Linknya sudah Ibu bagikan di room chat. Nah, bagi rekan-rekan Ananda yang tidak bisa masuk ke Zoom kita kali ini, tadi ada beberapa yang minta izin sama Ibu karena kendala jaringan. Di tempatnya hujan dan susah sinyal. Jadi untuk kuisnya akan Ibu kasih dengan soal yang lain, tetapi juga dalam bentuk Quizizz. Kalau misalkan rekan-rekannya tidak bisa nantinya, mungkin nanti akan Ibu bikin dalam bentuk PDF. Nah, bagi Ananda yang hadir hari ini, silakan lanjut kuisnya. Baiklah Nanda, alhamdulillah sudah kita laksanakan kuis kita hari ini. Nah, bagaimana Nanda? Apakah soalnya yang sulit atau menggunakan kuisnya? Apakah ada kendala dalam pengerjaan kuisnya? Ada beberapa. Tidak ada kendala, Bu. Alhamdulillah. Untuk kedepannya mungkin akan Ibu gunakan aplikasi-aplikasi yang lebih menantang lagi, ada Kahoot. Nah, ini adalah salah satu aplikasi ya yang lagi ngetren sekarang, salah satu contohnya Quizizz. Nah, di sini nanti akan dilihatkan dan langsung dilihatkan juga
apa saja presentasi yang sulitnya bagaimana, dan kecepatan waktunya bagaimana, pengerjaannya bagaimana. Nah, ini akan dijelaskan. Dan hasil dari kuis Ananda itu akan bisa langsung Ibu kirim ke email Ananda langsung. Jadi Ananda bisa belajar lagi dan lagi bagaimana penggunanya. Nah, selamat kepada Ananda Afinda atas ranking pertama kuis kita hari ini. Nah, untuk Ananda yang lain, tetap semangat dan jangan kalah juga. Nah, untuk kedepannya lagi, kita akan lebih saling menggunakan aplikasi-aplikasi lah. Untuk sebelum kita mengakhiri proses pertemuan kita hari ini, apakah ada Anda yang mau menyimpulkan apa saja sih materi-materi yang dipelajari hari ini atau proses pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang mau menyimpulkan? Jika tidak ada, maka kita akan menyimpulkan materi kita hari ini secara bersama. Nah, kali ini materi kita itu mengenai komponen kimiawi sel. Nah, sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Benar atau tidak? Benar. 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 Dalam sel itu ada beberapa komponen. Nah, komponennya ada komponen kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi penyusun sel itu terdiri dari beberapa Afinda, komponen kimiawi penyusun sel? Komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari dua, yaitu komponen organik dan anorganik. Nah, benar sekali. Nah, jadi komponen kimiawi penyusun sel itu ada dua, ada yang organik dan anorganik. Nah, kalau organik terdiri dari, siapa yang bisa menjawab? Senyawa organiknya terdiri dari apa, dan senyawa anorganiknya terdiri dari apa? Bu. Ya, Afindra lagi ya. Oke, silakan Afindra. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Nah, bagus. Terima kasih ya, Afindra. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Afindra. Jadi, materi kita hari ini cukup membahas apa saja pembagian dari komponen kimiawi penyusun sel seperti yang telah dijelaskan oleh Afindra dan penyajian kelompok 1 tadi. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas struktur sel, bagian-bagian struktur sel, dan fungsi-fungsinya. Nah, untuk sebelum kita memulai proses pembelajaran kita minggu besok, silakan nanti Ananda cari bagaimana gambar bentuk dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu untuk tugas minggu besok. Nah, mungkin cukup sampai di sini proses pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan ataupun yang menyinggung Anda semuanya. Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas siapkan kelasnya dan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa. Ketua. Mungkin ketuanya ada kendala jaringan, boleh Afindra gantikan saja, Afindra. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Nanda, karena sudah berakhir proses pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan Ibu akhiri saja Zoom-nya.